Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan artikel yang berjudul Penelitian Pemangku Kepentingan Merger dan Akuisisi Tinjauan Literatur Terstruktur. Next. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Karina Lintang Ayu, NPM 19232. Yang kedua ada Oktaria Mulia, NPM 19233. Ketiga ada Monica Megapuspa, NPM 19234. Keempat ada Adinesya Hibatul Alim, NPM 19245. Keenam ada Dewi Rati, NPM 19257. Dan terakhir ada Atika Ramawati, NPM 19258. Next. Yang pertama ada pendahuluan. Pada 2019, kemajuan telah dibuat dalam menerapkan literatur pemangku kepentingan untuk penelitian merger dan akuisisi. Tetapi publikasi akuntansi dan keuangan sebagian besar masih mengabaikan non-pemegang saham pemangku kepentingan dalam meneliti merger dan akuisisi. Sastra didominasi oleh satu arah analisis yang terutama mempertimbangkan efek merger dan akuisisi terhadap pemangku kepentingan, seperti bertentangan dengan efek yang dimiliki pemangku kepentingan terhadap merger dan akuisisi. Itu juga gagal dalam menyelidiki hubungan antar dan intra-stakeholder dan dalam memperoleh jaringan hubungan yang kompleks antara proses merger dan akuisisi dan pemangku kepentingan terlibat. Next. Memahami hubungan pemangku kepentingan seputar merger dan akuisisi adalah penting untuk sarjana dan praktisi, tidak terkecuali di bidang akuntansi dan keuangan untuk banyak alasan. Yang pertama, minat pada merger dan akuisisi berasal dari prevalensi dan penyebarannya signifikansi. Aktivitas merger dan akuisisi sangat besar, hampir 4 triliun US dollar diumumkan transaksi global selama 3 tahun terakhir. Merger dan akuisisi juga memiliki konsekuensi yang dramatis dan mengganggu pada kehidupan organisasi perusahaan. Merger dan akuisisi memiliki konsekuensi sosial, politik, dan ekonomi yang luas mempengaruhi berbagai pemangku kepentingan. Kedua, tumbuhnya kesadaran bahwa merger dan akuisisi juga dipengaruhi oleh pemangku kepentingan. Memperluas konteks penelitian merger dan akuisisi kepada pemangku kepentingannya, membantu memahami kompleksitas peluang dan hambatan sekitar merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi terjadi dalam konteks insiden, aktivitas, dan tindakan yang terus berlangsung dan perlu dipahami sedemikian rupa untuk memahami pemangku kepentingan implikasi. Next. Ketiga, seiring dengan tumbuhnya kesadaran akan hubungan antar pemangku kepentingan dan merger dan akuisisi meningkatkan seruan untuk perusahaan yang lebih ramah pemangku kepentingan dan dunia ekonomi. Ini terwujud dalam aktivisme seputar kapitalisme progresif berdasarkan pemahaman tentang kesejahteraan masyarakat dalam menanggapi neoliberal fantasi bahwa pasar yang tidak terkekang akan memberikan kemakmuran bagi semua orang. Pertumbuhan ekonomi inklusif secara sosial telah dipromosikan di sekitar tujuan pembangunan berkelanjutan yang diterapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Dengan latar belakang seperti itu, relevansi sosial, aspek politik dan ekonomi dari teori dan praktik akuntansi dan keuangan adalah diakui, paling tidak mengadopsi pendekatan interdisipliner untuk penelitian. Keempat, tinjauan literatur interdisipliner tentang merger dan akuisisi jarang terjadi. Menghubungkan literatur masing-masing tentang pemangku kepentingan dan kemajuan merger dan akuisisi, dan pendekatan interdisipliner untuk penelitian merger dan akuisisi yang kurang, sambil mengakui disiplin memberikan wawasan tentang aspek-aspek penting dari merger dan akuisisi. Mempertanyakan apakah spesialisasi telah mengorbankan pengembangan pemahaman yang lebih holistik tentang apa yang menentukan kinerja mereka dan apa yang konsekuensi yang mereka bawa. Mereka mencatat ada metodologi yang substansial jembatan untuk menyeberang untuk lebih dekat menghubungkan model kinerja akuisisi diadopsi dalam literatur keuangan
dan strategi dengan manusia dan organisasi wawasan dari studi perilaku. Next. Haleblian dan kawan-kawan berpendapat bahwa area merger dan akuisisi yang beragam kurang integritas teoritis, membatasi kemampuan para sarjana untuk mensintesis kontribusi dari masing-masing disiplin. SLR ini menanggapi klaim Meglio dan Risberg bahwa tinjauan multidisiplin literatur merger dan akuisisi diperlukan sebagai ia berusaha menangkap sifat fenomena yang dinamis dan kompleks. Selain menawarkan wawasan kritik dan peluang penelitian, kekuatan SLR ini membuka jalan bagi peneliti lain untuk mengembangkan teori, metodologi, dan kerangka kerja untuk meningkatkan penelitian merger dan akuisisi dalam jangkauannya yang luas kekhawatiran. Untuk sarjana akuntansi dan keuangan, SLR memberi motif dan jalan untuk menilai proses dan hasil merger dan akuisisi dengan lebih baik. Selanjutnya ada latar belakang. Bagian ini menyoroti konteks literatur yang lebih luas yang menggabungkan pemangku kepentingan, merger, dan akuisisi. Secara singkat menempatkan asal-usul penelitian merger dan akuisisi dengan para ekonom awal sebelum mengidentifikasi bidang penelitian dominan penelitian khusus. Merger dan akuisisi ditemukan mencatat fokus merger dan akuisisi dalam literatur keuangan yang ada di sekitar pemegang saham. Literatur yang mengulas keadaan umum penelitian merger dan akuisisi kemudian dipertimbangkan untuk melihat bagaimana pemangku kepentingan non-pemegang saham tergabung dalam penelitian merger dan akuisisi. Jadi sebelum gelombang merger pertama tahun 1865 sampai 1904, para ekonom menyadari konsekuensi sosial, politik, dan ekonomi dari konsentrasi pasar. Misalnya Adam Smith 2005 melihat konsentrasi ekonomi sebagai distorsi dari kemampuan alami pasar untuk mengalokasikan sumber daya masyarakat secara optimal. Next. Selanjutnya, antisipasi dari aspek sosial, politik, dan ekonomi. Merger akuisisi ini konsisten dengan pemahaman konseptual kontemporer tentang dunia perusahaan dan ekonomi yang lebih ramah pemangku kepentingan. Hal ini terwujud dalam terminologi seperti pertumbuhan ekonomi inklusif secara sosial yang dikembangkan di seputar tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 untuk 2030. Merger dan akuisisi dipandang sebagai sebab dan akibat dari spiral globalisasi yang sejalan dengan pertumbuhan merger dan akuisisi sejak gelombang pertamanya. Lalu sebagai proses politik, para sarjana terutama berurusan dengan merger dan akuisisi sebagai perebutan kekuasaan internal tanpa memeriksa dinamika kekuatan eksternal mereka dan pengaruhnya terhadap kinerja. Tema kekuasaan dan politik secara implisit diakui dalam studi merger dan akuisisi yang merupakan bagian penting dari peristiwa perubahan kompleks yang menjadi ciri merger dan akuisisi yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Merger dan akuisisi telah menjadi praktik umum perusahaan sejak akhir abad ke-19. Tercatat bahwa pada tahun 1960, penelitian merger dan akuisisi tertuju pada pengelolaan dan penyusunan strategi. Itu muncul pada 1970 sebagai bidang studi yang ditentukan berpusat pada aspek strategis dan keuangan. Sehingga sejak 1980, fokus dimulai pada sisi manusiawi merger dan akuisisi. Next. Ke metodologi.
Bagian ini menguraikan pendekatan metodologis yang diadopsi untuk meninjau literatur yang menghubungkan pemangku kepentingan dan merger dan akuisisi. Ini menjelaskan metode tinjauan pustaka terstruktur atau SLR yang digunakan. Pemilihan publikasi 3 langkah dan proses tinjauan dan bagaimana data diurutkan. Pertama, tinjauan literatur terstruktur. SLR adalah metode eksplisit yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memeriksa secara sistematis keadaan penelitian dan kritik literatur. Mengklaim bahwa SLR meningkatkan tinjauan literatur tradisional, di mana hasilnya dapat bervariasi karena kurangnya ketelitian, dengan menggunakan proses yang melalui perangkat aturan eksplisit, menawarkan lebih sedikit bias dan lebih banyak transparansi, akuntabilitas pelaksanaan, dan langkah-langkah teknik. Dua, memiliki publikasi untuk ditinjau. Metode 3 langkah diadopsi untuk memilih dan meninjau publikasi, yaitu artikel, jurnal, dan bab buku, yang menghubungkan pemangku kepentingan dan merger dan akuisisi untuk dimasukkan ke dalam SLR. Pertama, Google Cendekia mencari kata kunci. Kedua, Simago Jurnal dan Encontrerens SJR 2017 mencari kata kunci yang sama di jurnal tertentu. Ketiga, pencarian kata kunci yang sama dilakukan di Google Scholar. Kali ini penyaringan untuk judul jurnal yang berasal dari SJR. Kumpulan data dibatasi dari 1986 hingga Agustus 2019. Tiga, mengurutkan data. SLR menggunakan pengkodean untuk memeriksa artikel untuk mencari unit analisis yang diidentifikasi dalam kerangka analitis. Pengkodean bertujuan untuk sampai pada kategori inti yang diturunkan secara sistematis yang menjadi konsep fokus yang berkontribusi terhadap konstruksi teoritis. Kami menggunakan pengkodean manual. Ini memiliki keuntungan ketika kata-kata dengan arti yang sama dalam penggabungan akuisisi, pengambil alihan, dan merger dan akuisisi. SLR ini ditemukan dan dapat dipahami dalam arti sebenarnya dan diberi kode yang sesuai. Lalu ada pemangku kepentingan yang ditulis dalam proses merger dan akuisisi ditunjukkan dalam kategori A dari tabel 1. Kategori B menunjukkan apa tentang pemangku kepentingan ini yang sedang diteliti dan mempertimbangkan pendekatan analitik yang diadopsi dalam kelompok SLR. Kategori C mencerminkan berbagai metode penelitian yang diadopsi dalam kelompok SLR untuk menentukan apakah ada pendekatan metodologis tertentu yang mendominasi literatur. Kategori D menyoroti disiplin akademis utama yang menghubungkan pemangku kepentingan dan penelitian M&E untuk menentukan apakah ada disiplin tertentu yang mendominasi literatur. Selanjutnya ada garis waktu dan 4 kategori membantu mengidentifikasi asosiasi dan perbandingan yang menghasilkan wawasan baru ke dalam data yang dikumpulkan. Wawasan dan kritik. Dalam menyajikan hasil SLR, menawarkan wawasan dan kritik dengan memeriksa 5 kategori untuk menjawab 2 pertanyaan penelitian pertama. Yang pertama, bagaimana penelitian yang menghubungkan pemangku kepentingan dan merger and akuisisi berkembang. Kedua, apa yang menjadi fokus dan kritik dari literatur yang menghubungkan pemangku kepentingan dan merger dan akuisisi. Pengembangan penelitian. Pertanyaan pertama adalah bagaimana penelitian yang menghubungkan pemangku penelitian dan M&A telah berkembang. Satu, ukuran kuantitatif kemajuan tersebut disediakan oleh garis waktu yang mencerminkan hasil penelitian di bidang penelitian yang diidentifikasi selama satu periode. Apakah itu tumbuh berkurang atau sebagian besar statis? Next. Pemangku kepentingan. Untuk memahami fokus dan kritik literatur yang menghubungkan pemangku kepentingan dan
MNA penting untuk mempertimbangkan siapa pemangku kepentingan yang diteliti. Prinsip yang diadopsi dalam mengklasifikasi pemangku kepentingan adalah mengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan fokus di setiap publikasi dengan setidaknya 3 penyebutan grup. Klasifikasi yang dihasilkan juga mencerminkan struktur yang tampak logis bagi teori pemangku kepentingan. Data pemangku kepentingan tertentu membutuhkan 2 kualifikasi. Pertama, referensi tunggal ke kelompok pemangku kepentingan tertentu mungkin mencerminkan analisis kelompok itu. Di sisi lain, referensi ke kelompok pemangku kepentingan tertentu mungkin biasa saja. Yang kedua, terbatas pada 3 atau lebih penyebutan pemangku kepentingan. Kelompok SLR tidak menyertakan publikasi yang tidak menyebutkan pemangku kepentingan, tetapi dapat merujuk ke kelompok pemangku kepentingan dengan namanya. Next. Tujuan dari analisis SLR ini adalah untuk menangkap penelitian pemangku kepentingan seputar MNA. Jadi begitu pemangku kepentingan ini tidak disebutkan 3 kali atau lebih, meskipun mereka tersirat dengan menyebutkan nama kelompok pemangku kepentingan, mereka keluar dari kelompok SLR. Selanjutnya, mengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan mana yang mendominasi kelompok SLR, yaitu penelitian MNA dengan hubungan pemangku kepentingan. Tabel pertama mencerminkan 3 kelompok pemangku kepentingan SLR. Yang paling dominan adalah karyawan atau manajer, kedua pemegang saham, dan ketiga pelanggan. Kelompok pemangku kepentingan yang paling sedikit diteliti adalah kelompok politik atau aktivis dan penasihat atau konsultan atau analisis atau media. Nah, dari hasil ini dapat diamati bahwa ketika peneliti MNA mengalihkan perhatian mereka ke pemangku kepentingan, dominasi pemegang saham yang terdokumentasi dengan baik dalam literatur. Next. Pendekatan analisis. Setelah mengidentifikasi siapa pemangku kepentingan yang dianalisis dalam penelitian MNA, menarik untuk mengkaji apa yang diteliti oleh pemangku kepentingan. Dengan memeriksa pendekatan analitik yang diadopsi dalam kelompok SLR, fokus dan kritik yang lebih bernuansa dan eksplisit muncul tentang apa yang dianalisis dan apa yang tidak dianalisis dalam literatur yang menghubungkan pemangku kepentingan dan penelitian MNA. Secara khusus, peneliti menguji hubungan pemangku kepentingan dalam penelitian MNA dengan mengidentifikasi 7 pendekatan analitik yang diadopsi dalam publikasi SLR berkode B1 sampai B7. Yang selanjutnya B1 sampai B3 pemangku kepentingan relasi yang menonjol. Kepentingan relatif dari pemangku kepentingan dan hubungan dalam publikasi SLR diperoleh dengan menggunakan pemangku kepentingan. B1 hubungan yaitu B2, dan kedua kata ini B3 ada dalam judul abstrak atau kata kunci dari setiap publikasi SLR. Pemangku kepentingan muncul di 45 publikasi atau 60%, mencerminkan bahwa sedikit lebih dari setengah publikasi SLR memiliki fokus pemangku kepentingan yang berat. Relasi muncul di 14 publikasi. Tetapi ketika dikaitkan dengan pemangku kepentingan tercermin dalam B2, muncul 11 kali atau 15%. Menyempurnakan ini lebih lanjut, B3 menunjukkan pemangku kepentingan dan hubungan muncul dalam 7 publikasi. Ini menggarisbawahi kurangnya analisis yang mengkaji konsep hubungan dalam literatur yang menghubungkan pemangku kepentingan dan MNA. Next. Nah, terlepas dari beberapa pengakuan tentang hubungan pemangku kepentingan dengan MNA, literatur dibatasi dengan memahami hubungan antara pemangku kepentingan dan MNA terutama sebagai statis, gagal dalam menangkap kekuatan, dinamika, dan proses yang terlibat dalam hubungan ini. Peneliti harus mempertimbangkan bagaimana pemangku kepentingan mengubah cara mereka menggunakan kekuasaan dan mekanismenya, di mana kekuasaan digunakan dalam berbagai jenis transaksi. Pemeriksaan SLR terhadap hubungan pemangku kepentingan menunjukkan kekurangan tersebut belum diatasi. Aplikasi
hermeneutik B4. Untuk menunjukkan secara lebih rinci potensi kesenjangan penelitian seputar hubungan pemangku kepentingan dalam penelitian MNA, peneliti memeriksa sejauh mana penelitian MNA menerapkan hermeneutika atau B4. Didasarkan pada konsep hubungan dan bagian-bagian yang datang bersamaan secara keseluruhan, hermeneutika dapat digunakan untuk mengintegrasikan para pemangku kepentingan dan menggabungkan bidang penelitian. Hermeneutika dapat memunculkan secara lebih eksplisit jaringan hubungan yang kompleks antara keseluruhan dan bagian-bagian pemangku kepentingan dari fenomena MNA. Hanya 2 publikasi SLR yang menyebutkan hermeneutika atau B4. Jadi intinya penelitian ini tidak mengembangkan konsep hermeneutika, mengakui tinjauan paradigma ini di luar cakupan makalah ini. Tidak ada satupun dari makalah ini yang mengembangkan atau menerapkan hermeneutika untuk memahami sifat kompleks, dinamis, dan proses hubungan antara pemangku kepentingan dan MNA. Next. Selanjutnya ada hubungan multiarah intra dan antar pemangku kepentingan. Cara lain untuk membongkar kompleksitas hubungan antara pemangku kepentingan dan MNA adalah untuk memahami hubungan pemangku kepentingan dalam MNA sebagai multiarah antara dan di antara pemangku kepentingan. Untuk tujuan ini, kami memeriksa sejauh mana literatur membahas aspek multiarah antar pemangku kepentingan dan intra pemangku kepentingan dari hubungan pemangku kepentingan ini. Sebuah publikasi SLR mengacu pada dampak MNA terhadap pemangku kepentingan. Tidak semua mengakui hubungan pemangku kepentingan dalam MNA sebagai hubungan multiarah antara atau di antara pemangku kepentingan. Mempertimbangkan hubungan pemangku kepentingan multiarah dapat menunjukkan sejauh mana literatur mengakui bahwa pemangku kepentingan tidak hanya dipengaruhi secara searah oleh MNA, tetapi juga mempengaruhi MNA. Terlepas dari pengamatan seperti itu, literatur didominasi oleh analisis searah tentang MNA yang mempengaruhi pemangku kepentingan, terutama mengabaikan efek pemangku kepentingan pada MNA. Meneliti hubungan antar pemangku kepentingan menunjukkan sejauh mana publikasi SLR melihat hubungan antara kelompok pemangku kepentingan. B6 mencerminkan bahwa 42 publikasi mengakui beberapa hubungan antara pemangku kepentingan dan jumlah tersebut 10 melibatkan analisis pemegang saham pemangku kepentingan dan 11 melibatkan pemangku kepentingan selain manajemen atau perusahaan atau pemegang saham fokus. Hal ini mencerminkan dominasi penelitian tentang hubungan pemangku kepentingan hingga MNA berada di sekitar hubungan antara pemangku kepentingan dengan manajemen atau perusahaan fokus. Penelitian dipusatkan di sekitar hubungan yang melibatkan pemangku kepentingan tunggal, sebagian besar manajer dan pada tingkat lebih rendah. Pemegang saham meneliti hubungan intra-stakeholder menunjukkan sejauh mana SLR publikasi menganggap kelompok pemangku kepentingannya sebagai non-homogen. Hanya 11 publikasi yang membedakan hubungan dalam kelompok pemangku kepentingan. 5 di antaranya membedakan kepentingan karyawan yang berbeda. 5 kelas sorot lain dari pemilik utang dan ekuitas, pemegang saham institusional dan lainnya, dan hubungan dewan, Segal dan kawan-kawan, membedakan hubungan dalam 4 kelompok pemangku kepentingan, regulator, pemegang saham, industri, balap, dan pesaing. Next. Metode penelitian. Cara lain untuk menanggapi 2 pertanyaan penelitian pertama dari SLR, bagaimana peneliti yang menghubungkan pemangku kepentingan dan MNA
telah berkembang dan fokus serta kritik terhadap literatur tersebut adalah dengan mempertimbangkan berbagai metode penelitian utama yang diadopsi oleh para peneliti. Ini diberi kode C1 sampai C4 pada tabel 1 yang mencerminkan 4 metode penelitian yang diadaptasi dari Guthrie et al. 2012. Studi kasus C1, komentar dan sudut pandang C2, penelitian empiris non-studi kasus. Penelitian empiris non-studi kasus, survei dan wawancara C3, dan tinjauan pustaka C4. Atribut metodologi ini diterapkan pada publikasi SLR untuk menentukan apakah ada pendekatan metodologis tertentu yang mendominasi literatur. Ada 25 studi kasus, 33% dari SLR. 23 komentar, 31%, 22 studi empiris, 29%, dan hanya 5, 7%. Tinjauan literatur. Kami tidak menemukan pendekatan metodologis dominan yang kuat dalam literatur yang menghubungkan pemangku kepentingan dan M&A. Tetapi tinjauan literatur jarang terjadi. Mengamati hubungan antara pemangku kepentingan dan literatur M&A menggunakan metode penelitian ini adalah mungkin untuk melacak kemajuan dalam penelitian semacam itu selama 3 dekade terakhir. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2, ini menggunakan ekspansi baik dalam penelitian empiris kasus maupun non-kasus serta ulasan literatur. Komentar telah turun. Ini sekarang dipertimbangkan secara lebih rinci. Next. Studi kasus. Studi kasus mencerminkan penelitian tentang peristiwa M&A tertentu. Ini dapat mencakup analisis tekstual Tienari et al. 2003. Wawancara misalnya Knowridge 2010 dan kombinasi keduanya misalnya Jab et al. 2017. Data SLR menggunakan kasus itu studi mencatat sepertiga dari publikasi yang mengambil pendekatan pemangku kepentingan untuk penelitian M&A yang mencerminkan kekuatan penjelasan penelitian kasus untuk memahami M&A dengan berbagai pertanyaan, penelitian, dan pendekatan metodologis. Dari 25 studi kasus yang didefinisikan dalam SLR, 18 telah diterbitkan sejak 2019, 7 dari 2000 sampai 2008, dan tidak ada sebelum 2000. Studi kasus semakin banyak digunakan untuk menghubungkan pemangku kepentingan dan penelitian M&A. Next. Komentar C2. Metodologi penelitian lain yang digunakan untuk menghubungkan pemangku kepentingan dan penelitian M&A adalah komentar. C2 mencakup komentar, misalnya Anderson et al. 2013, dan editorial, misalnya King and Taylor 2012. 7 komentar diterbitkan sebelum 1993, 13 sebelum 2003, dan 5 sejak 2014. Dari 4 metode penelitian yang diidentifikasi dalam tabel 1, komentar adalah salah satu kategori yang penggunaannya telah menurun. Next. Survei atau kuesioner atau wawancara atau penelitian empiris lainnya yang tidak spesifik kasus. Penggunaan juga dibuat dari penelitian empiris studi kasus. C3 mencakup survei non-kasus, misalnya Capron dan Guillen 2009. Kuesioner, misalnya Cording et al. 2014. Wawancara, misalnya Shirivea dan Takala 2009. Pengambilan sampel, misalnya Deng et al. 2013, dan penelitian berdasarkan analisis regresi, misalnya Schenper dan Guillen 2004, Bettinazzi dan Zollo 2017. Hanya 4 dari 22 publikasi semacam itu dalam tabel 1 yang diterbitkan sebelum 2004 dan 9 diterbitkan setelah 2012.
Penggunaan penelitian empiris non-studi kasus untuk menghubungkan pemangku kepentingan dan penelitian M&A merupakan perkembangan yang relatif baru. Next. Ulasan sastra C4. Penggunaan tinjauan pustaka untuk menghubungkan pemangku kepentingan dan penelitian M&A adalah metode penelitian keempat yang diidentifikasi. Tinjauan pustaka meliputi tinjauan struktur, misalnya Das and Kapil 2012, dan induktif, misalnya Gomez et al. 2013, yang mengidentifikasi arah dalam penelitian. Dari 5 tinjauan literatur M&A di SLR, 4 diterbitkan pada tahun 2012 dan 2013. Tidak ada sejak itu. Mengingat makalah ini adalah tinjauan pustaka, penting untuk menyoroti secara singkat 5 tinjauan pustaka ini. 1. Haleblian DKK 2019 meninjau temuan M&A empiris dari manajemen, ekonomi, dan keuangan, menentukan sebagai besar penelitian M&A beroperasi secara eksplisit atau implisit melalui lensa teori agensi dengan fokusnya pada penciptaan kekayaan pemegang saham. Kedua, menggambar pada artikel M&A yang diterbitkan dalam Jurnal Manajemen tahun 1963 dan 2009. Cartwright et al. 2012 menemukan topik terkait strategi menyumbang 61% artikel dan topik terkait manajemen 32%. Mereka menyimpulkan bahwa penelitian memiliki strategi dan bias angka. Metode tradisional dan fokus deskripsi pengembalian realis non-kritis, fokus kuantitatif atau kualitatif, peran penelitian pasif dan perspektif eksternal. Yang ketiga, Das dan Kapil 2012 mempertimbangkan penjelasan yang berbeda untuk kinerja M&A dan menemukan berbagai dimensi kinerja, menjelaskan mengapa suatu organisasi dipandang berbeda oleh pemangku kepentingan yang berbeda, dan ada kesenjangan antara harapan pemangku kepentingan dan organisasi. Yang keempat, menyoroti kelangkaan tinjauan literatur interdisipliner tentang M&A Gomez et al. 2013, memberikan tinjauan literatur induktif yang mencakup kontribusi disiplin dari perspektif strategis, ekonomi, organisasi, sosial, dan perilaku. Mereka menemukan hubungan dinamis antara perspektif yang berbeda dengan M&A dan bahwa faktor penentu keberhasilan itu penting. Yang kelima, Stahl DKK 2013. Konsistensi temuan dari penelitian tentang integrasi sosiokultural dan sumber daya manusia dalam M&A dan menyimpulkan ada kebutuhan untuk belajar dari literatur selain M&A tradisional dan mendiversifikasi desain dan metodologi penelitian. Literatur ini mengulas pemangku kepentingan telah secara sepintas daripada menunjukkan minat penelitian pada pemangku kepentingan atau pemangku kepentingan. Mereka menemukan bukti yang mendukung kebutuhan untuk meneliti lebih lanjut hubungan antara pemangku dengan M&A tetap tidak memajukan ini. Next. Selanjutnya 4.5 disiplin penelitian. Yang pertama, pendekatan disiplin penelitian dicatat untuk mengidentifikasi disiplin utama digunakan dalam menghubungkan pemangku kepentingan dan penelitian M dan A dan menentukan apakah ada disiplin mendominasi publikasi SLR yang dipilih. Disiplin yang jarang digunakan diberi kode lainnya. Dalam hal bab buku, disiplin diidentifikasi oleh disiplin utama yang diadopsi dalam bab ini. Disiplin yang dominan adalah ditemukan di 1 manajemen dan di 2 etika atau tata kelola. Yang kedua, temuan disiplin ilmu yang
dominan ini adalah manajemen dan etika atau tata kelola, dengan akuntansi atau keuangan hanya menyumbang 8% dari SLR publikasi. Berbeda dengan penelitian lainnya. Mereka mengamati dua disiplin ilmu ini sering mendekati penelitian M dan A dengan perspektif dan tujuan yang berbeda. Penelitian keuangan menekankan ketelitian empiris dan statistik deskriptif. Yang ketiga ada temuan bahwa strategi menyumbang 11% dari disiplin penelitian yang digunakan dalam SLR, didukung oleh penelitian lain. Bukti menunjukkan sedikitnya penelitian yang menghubungkan pemangku kepentingan dan M dan A berasal dari disiplin strategi. Berikutnya, untuk tingkat yang lebih besar daripada publikasi strategi, akuntansi dan keuangan publikasi sebagian besar mengabadikan pemangku kepentingan non-pemegang saham dalam meneliti M dan A. Yang terbaru diterbitkan pada tahun 2015. Kelimanya artikel termasuk pemegang saham dan karyawan dalam analisis mereka, antara lain yang pertama, pemangku kepentingan. Dengan menggabungkan 5 kelompok pemangku kepentingan dalam menemukan tanggung jawab sosial kinerja merupakan penentu penting kinerja dan dukungan M dan A, memaksimalkan nilai pemangku kepentingan. Selanjutnya ada dengan membedakan antara etika dan cabang manajerial dari teori pemangku kepentingan. NS cabang manajerial mempertimbangkan bagaimana kelompok pemangku kepentingan sebaiknya dikelola jika organisasi ingin bertahan dan bagaimana harapan pemangku kepentingan berdampak strategi perusahaan. Mengingat kehadiran yang kuat dari teori pemangku kepentingan di disiplin manajemen dan etika, representasi SLR yang kuat ini tidak mengejutkan. Dan yang terakhir, mengamati hubungan antara pemangku kepentingan dan literatur M dan A. Menggunakan ini pendekatan disiplin adalah mungkin untuk melacak kemajuan dalam penelitian tersebut. Tiga dekade terakhir tercermin dalam gambar 3. Selama periode ini, para peneliti menghubungkan pemangku kepentingan M dan A semakin banyak berasal dari manajemen disiplin. Representasi dari disiplin etika tetap relatif statis selama dekade terakhir, di mana pertumbuhan kecil yang telah terlihat dari disiplin bisnis, akuntansi atau keuangan dan strategi. Selanjutnya 4.6 arah penelitian masa depan. Memahami apa yang telah kita pelajari dan bagaimana hal itu berubah, membantu mengarahkan penemuan masa depan. Setelah mempertimbangkan dua pernyataan penelitian pertama, kita dapat lebih memahami masa depan penelitian yang menghubungkan pemangku kepentingan dan M dan A. Pernyataan penelitian ketiga, sastra adalah yang pertama, didominasi oleh analisis searah yang terutama mempertimbangkan efek M dan A, memiliki pemangku kepentingan, bukan efek pemangku kepentingan terhadap M dan A. Yang kedua, berfokus pada hubungan adik-adik yang sempit antara pemangku kepentingan dan organisasi, fokus terutama mengabadikan hubungan antara pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, berorientasi pada penelitian kelompok pemangku kepentingan yang sebagian besar tidak dibedakan dan homogen. Jarang memeriksa dinamika intra-stakeholder. Dan yang terakhir,
gagal untuk memperoleh secara lebih eksplisit jaringan hubungan yang kompleks antara keseluruhan dalam kurung fenomena M dan A dan bagian pemangku kepentingan dari M dan A fenomena. Yang terakhir adalah 5 kesimpulan. Jadi kesimpulannya, SL telah menemukan kemajuan yang dibuat dalam literatur untuk menghubungkan M dan A. Dan penelitian pemangku kepentingan mengungkapkan di bidang studi yang berkembang pesat yang memiliki berkembang pesat selama dekade terakhir. Sampai akhir 1990-an, melamar konsep pemangku kepentingan untuk M dan A jarang terjadi. Pada tahun 2019, penelitian telah maju menuju penerapan kerangka pemangku kepentingan untuk penelitian M dan A. Wawasan tentang bagaimana konsep pemangku kepentingan dapat digunakan untuk memperkaya pemahaman tentang sosial, politik, dan ekonomi yang telah luas mengimplikasi M dan A, memungkinkan penelitian dan praktisi untuk mengantisipasi dan meningkatkan hasil M dan A untuk semua pemangku kepentingan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.